diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan diiringi oleh paduan suara Korsik Mabes Polri. Baik pemirsa, tetap saksikan siaran TV Parlemen. Selamat menyaksikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Saudara Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Saudara para Wakil Ketua dan Anggota DPR RI. Yang kami hormati, Saudara Ketua dan para Wakil Ketua MPR RI. Yang kami hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPD RI. Yang kami hormati, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia. Yang kami hormati, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 480 orang anggota, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Maka, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki 2 agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Kedua, pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Izinkan saya akan menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 dari meja pimpinan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Kedepan, pembangunan nasional kita menghadapi berbagai tantangan yang berat. Di tengah pandemi yang sudah semakin terkendali, dunia kembali dihadapkan pada peningkatan risiko lainnya yang berpotensi menahan keberlanjutan pemulihan perekonomian global dan nasional. Lonjakan harga komoditas strategis, kerentanan pangan, kerentanan energi, dan peningkatan inflasi global, serta ancaman stagflasi. Ancaman tersebut akan berdampak besar bagi perekonomian nasional kita, khususnya dari sisi fiskal dan moneter yang akan mempengaruhi investasi, daya beli masyarakat, kemampuan keuangan negara, dan pemulihan ekonomi nasional. Selain menghadapi tantangan global, pembangunan nasional kita juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam negeri, khususnya pemulihan ekonomi nasional, penyelesaian sejumlah agenda pembangunan yang tertunda, serta berbagai permasalahan struktural dalam pembangunan. Saat ini, kita lepas dari lower middle income country masuk menjadi upper middle income country. Kita perlu terus melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan jalan ini, kita patut optimis menuju high income country. Dalam menuju high income country, maka postur kemakmuran ekonomi harus berubah. Kemakmuran ekonomi dirasakan oleh segenap rakyat di seluruh tanah air. Meskipun ketimpangan ekonomi atau Gini rasio kita menunjukkan kecenderungan menurun, namun piramida ekonomi kita
menunjukkan kesenjangan. Tren urbanisasi yang makin berkembang ke depan harus kita mitigasi sejak dini. Kita terus mengalami degradasi tenaga kerja sektor pertanian dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan pertanian dan produktivitas tanaman pangan rakyat tidak cukup berkembang untuk menopang kemandirian pangan. Resiko kita mengalami defisit pangan akan jauh lebih besar. Suplai pangan yang sebagian bertumpu pada impor membawa kerentanan yang serius. Risiko atau pasokan yang berakibat pada kelangkaan stok dan kenaikan harga, serta risiko gejolak kurs mewajibkan kita membayar lebih mahal. Suplai stok pangan dan energi dunia akibat konflik geopolitik global harus menjadi pelajaran serius kita dalam meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional. Perlahan, kita harus mulai mengurangi kecanduan ekspor komoditas. Kita perlu memperkuat kebijakan investasi yang diarahkan pada menguatnya industri nasional dalam mengelola nilai tambah komoditas ekspor. Pesatnya perkembangan teknologi seiring dengan tuntutan global terhadap ekonomi yang ramah lingkungan akan mendorong penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Politik pembangunan harus memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Inovasi teknologi dan perkembangan sains akan membuat dunia ke depan menjalani perubahan yang lebih cepat. Kita menghadapi level playing field yang tidak sama dalam hal kemajuan teknologi. Negara-negara maju mencapai beberapa langkah ke depan dalam pencapaian inovasi teknologi di banyak bidang. Menghadapi ini semua, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak investasi besar-besaran pada sumber daya manusia. Kita perlu fokuskan sistem pendidikan keahlian pada sains, teknologi, engineering, dan matematik untuk mengantisipasi kebutuhan dan disrupsi pasar tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi. Namun, fondasi pendidikan dasar anak-anak kita terkait budi pekerti, gotong royong, berbudi luhur haruslah tetap menjadi ruh dan identitas jiwa bangsa. Sebagai negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia, maka Indonesia menjadi sasaran pasar yang sangat potensial. Tentu kita tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar. Kita perlu memperkuat upaya dan kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Upaya ini dapat dimulai dari belanja APBN dan APBD yang semakin banyak menggunakan produk dan dari industri nasional. Pelembagaan birokrasi negara yang efektif dan efisien akan mendukung birokrasi negara dalam menjalankan agenda pelayanan publik dan pembangunan. Cerita reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan cerita lama. Telah banyak kajian tersedia, berbagai kebijakan telah dirumuskan, segala tingkatan regulasi telah ditetapkan. Bahkan reformasi birokrasi senantiasa mewarnai kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kepeloporan dan kedisiplinan para pemimpin, baik di pusat maupun di daerah, sangat diperlukan. Indikator kerja reformasi birokrasi perlu dipertajam, sehingga dapat memberikan penilaian atas kerja birokrasi yang semakin baik dalam melayani dan menyelesaikan urusan rakyat. Itulah sebagian dari permasalahan struktural pembangunan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan masih banyak lagi pekerjaan rumah kita untuk menyelesaikan permasalahan struktural dalam pembangunan nasional. Masa sidang ini memasuki tahun keempat dari periode masa jabatan DPR RI dan Presiden,
2019 sampai 2024. Menjadi suatu kesempatan yang semakin mendesak dalam menuntaskan secara bertahap sejumlah permasalahan struktural dalam pembangunan nasional melalui tugas konstitusional yang diamanatkan rakyat melalui fungsi-fungsi di DPR dan pemerintah. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, sejumlah 43 undang-undang melalui alat kelengkapan Dewan DPR RI adalah sebagai berikut. Komisi 1 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 2 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 16 undang-undang. Komisi 3 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 4 undang-undang. Komisi 5 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 6 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Komisi 7 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 8 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 9 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 4 undang-undang. Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Politik legislasi DPR RI dan pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas undang-undang tersebut. Pembentukan undang-undang merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antar pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Kinerja dalam pembentukan undang-undang merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah. Dalam pembahasan membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Pembentuk undang-undang juga dituntut agar pembahasan undang-undang dilakukan secara terbuka, sehingga memenuhi prinsip transparansi publik. Dengan demikian, diharapkan undang-undang yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat dan mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini menjadi komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. DPR RI memiliki tugas konstitusional yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan
agar kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mewaspadai perkembangan pandemi COVID-19, penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya. Mengantisipasi dinamika konflik geopolitik global yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi yang menyebabkan tingginya harga komoditas strategis seperti minyak bumi dan bahan pangan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi energi. Mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran, serta memperkuat peran TNI dan Polri agar semakin profesional, humanis, melayani, dan dekat dengan rakyat, sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan ketertiban umum. Pemerintah agar terus dapat meningkatkan kinerja kementerian lembaga dalam urusan rakyat untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan perlindungan sosial, memperoleh kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraannya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil rapat kerja pengawasan DPR RI menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. DPR RI mengapresiasi langkah Presiden dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. DPR RI akan ikut berperan dalam mensukseskan presidensi Indonesia di G20, penyelenggaraan P20 yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara G20 akan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang. Pertemuan P20 dengan tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery sejalan dengan tema presidensi G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Dalam P20 akan dibahas 4 isu prioritas, yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Keempat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan global pasca pandemi dan berbagai permasalahan aktual global yang dihadapi saat ini. DPR RI akan memberikan perhatian dan fokus pada isu ketahanan pangan yang menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Diperlukan komitmen bersama agar setiap negara dapat membangun kedaulatan pangannya tanpa dihalangi dengan berbagai hambatan, termaksud isu-isu yang sering dikaitkan dengan perdagangan bebas. DPR RI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan sebagai usul inisiatif DPR RI, serta akan mulai menggunakan solar cell untuk memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR RI. Hasil dari P20 diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata
dalam merespon berbagai masalah global tersebut di atas. Kesepakatan P20 merupakan wujud komitmen bersama bahwa kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana terdapat keadilan dan kesejahteraan untuk semua orang. DPR RI akan mendorong parlemen negara anggota P20 untuk terus melakukan kerjasama sehingga dapat mencapai target yang diharapkan melalui kepemimpinan Indonesia pada P20. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 beserta nota keuangannya. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2023. Dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9% dan laju inflasi pada kisaran 2% hingga 4%. Pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19% PDB hingga 12,24% PDB dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3% PDB hingga 10% PDB. Belanja negara sebesar 13,8% PDB hingga 15,1% PDB. Serta defisit berada pada besaran 2,61% PDB hingga 2,85% PDB. Tema rencana kerja pemerintah pada tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan arah kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Pemerintah agar telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan pada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023. APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui surat berharga negara. APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3% PDB, sehingga menempatkan pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaiknya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap kementerian lembaga ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan, dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional. Dari sisi penerimaan negara, khususnya perpajakan, agar dapat mengoptimalkan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan tax ratio pada tingkat yang maksimal. Pemerintah juga agar dapat mempertajam insentif pajak yang diarahkan untuk dapat memberikan dampak pengganda yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Belanja pemerintah
sebagaimana telah disampaikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja atau spending better yang semakin baik. Hal ini tentu saja perlu dibuktikan dengan nyata dan ditunjukkan oleh setiap kementerian lembaga melalui berbagai indikator yang dapat memperlihatkan bahwa program kerja yang dijalankan efektif dalam menyelesaikan urusan rakyat, efisien dalam tata kelolanya, tepat sasaran, tepat manfaat bagi rakyat, dan memudahkan rakyat untuk dapat mendapatkan manfaatnya. Dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi, maka APBN 2023 juga dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakkan roda ekonomi, melakukan perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial, serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi, dan memperkuat industri strategis nasional. APBN juga menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pemberdayaan rakyat, dan lain sebagainya. Pemerintah agar telah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global terkait energi dan pangan. Pemerintah agar telah memperhatikan pembangunan kedaulatan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam kebijakan transfer daerah, pemerintah agar telah mengoptimalkan implementasi undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baru, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan daerah dan kualitas belanja pemerintah daerah semakin meningkat. Kemajuan daerah adalah kemajuan Indonesia. Begitu berat dan banyaknya tugas yang akan dilaksanakan melalui instrumen APBN. Oleh karena itu, pemerintah agar telah menyusunnya secara cermat, efektif, dan efisien. Dalam ruang fiskal yang terbatas, konsolidasi fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran defisit pada nilai 3% dari PDB. Pemerintah agar telah mengantisipasi besaran defisit APBN 2023 yang dapat menyediakan ruang fiskal yang antisipatif terhadap beban kenaikan belanja pemerintah pusat, khususnya akibat krisis energi, serta tetap dapat mengelola pembiayaan agar dapat memberikan ruang fiskal bagi APBN pada tahun-tahun berikutnya. DPR RI akan mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun melalui langkah politik hukum, sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterakan rakyat, menyelenggarakan pemerintah, dan atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal agar telah dirumuskan pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja pemerintah pada RAPBN tahun 2023 dan nota keuangannya. APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan semakin dituntut untuk memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat. Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01% di triwulan pertama 2022 dan menguat signifikan menjadi 5,44% di triwulan kedua tahun 2022. Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat menopang tingginya kinerja ekspor nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri yang kita jalankan sejak tahun 2015. Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring dengan meningkatnya harga komoditas global. Sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi juga mulai mengalami pemulihan, masing-masing tumbuh 21,3% dan 9,8% pada triwulan kedua tahun 2022. Pada Juli 2022, indikator Purchasing Managers Index (PMI) juga meningkat menjadi 51,3%, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat pada semester yang kedua. Laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% year on year. Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi 502 triliun rupiah. Hadirin yang saya muliakan, ke depan kita harus terus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi supply yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Bank sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan. Dengan berbagai tekanan tersebut,
IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1% tahun 2021 menjadi 3,2% di tahun 2022 dan menjadi 2,9% di tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam 8 tahun terakhir kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat. Ekonomi hijau terus didorong. Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan dekakorn baru kelas dunia di masa depan. Keseimbangan kebijakan makrofiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan kita capai, serta potensi risiko dan tantangan yang kita hadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus terus dipacu, serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global harus ditingkatkan. Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing, dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Bauran kebijakan yang tepat serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional, serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3%. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar 14.750 rupiah per US dollar, dan rata-rata suku bunga surat utang negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85%. Selanjutnya, harga minyak mentah ICP diperkirakan akan berkisar pada 90 US dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara
minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus. Karena itu, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat. Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar. Desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Maka kebijakan fiskal pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama, yaitu 1. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi, birokrasi, dan penyederhanaan regulasi. 4. Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor. Dan 5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Kedua, tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas, agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal kita dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang
lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kota, kabupaten di Indonesia dengan penguatan sinergi di berbagai institusi. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan kepada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi (REKSOSEK), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran, dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada 5 hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan 3T, penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD. Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian, lembaga, serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya muliakan, pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp811,7 triliun.
Kebijakan transfer ke daerah diarahkan, 1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. 2. Memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas. 4. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha dan kesejahteraan masyarakat, serta 5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati dan yang saya muliakan, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2023 dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp426,3 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, kita akan meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85% terhadap PDB atau Rp598,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali kepada defisit maksimal 3% terhadap PDB. Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat rasio utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif melalui skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, lembaga investasi, dan Special Mission Vehicle SMV, serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro. Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien. Dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan di kisaran
5,3% hingga 6%. Angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%. Rasio Gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, nilai tukar petani, NTP dan nilai tukar nelayan, NTN juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai 107 dan 107 sampai dengan 108. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 serta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2023 ini dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Persiapan penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan disertai dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU APBN dan nota keuangan disertai dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan Presiden Republik Indonesia untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan disertai dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia dan berita acara serah terima dokumen dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan disertai dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan kembali ke tempat semula.
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah telah kita ikuti dan dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara Dr. Haji Jeffrey Romdoni SESOS MSI MM, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memohon kepada para hadirin sekalian untuk menundukkan kepala sejenak seraya kita mensyukuri segala nikmat, dan selanjutnya kita akan memohon agar segala harapan-harapan kita di tahun 2022 ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon izin untuk memimpin doa ini secara agama Islam, dan bagi yang lainnya dimohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kiramina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kepadamu, karena dengan rahmat dan ridhamulah kita bisa hadir di tempat yang agung ini untuk melaksanakan pembukaan masa sidang 1 tahun 2022-2023, sekaligus memulai langkah mulia kami dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Oleh karena itu, mudahkanlah kami dalam melaksanakan semua rencana yang telah kami susun untuk bangsa dan negara ini. Tiada hal yang sulit jika Engkau mudahkan, ya Allah. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur. Bimbinglah kami para hamba-hambamu untuk bisa menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, nikmat atas karuniamu, atas pemberian negeri Indonesia yang indah tiada tara, dengan penduduk yang berbineka tunggal ika. Oleh karena itu, ya Allah, kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri ini. Satukanlah pikiran dan hati seluruh anak bangsa dalam ikatan cinta, cinta para pemimpin kepada rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu itu pula, kami dapat menatap masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Melalui sidang ini pula, kiranya Engkau turunkan anugerah-Mu, agar sidang ini melahirkan hasil-hasil yang berguna dan berkah untuk segenap warga bangsa kami. Ya Allah, ya Malikal Mulk, di tengah pandemi yang sudah semakin terkendali, kiranya Engkau selalu membimbing kami dalam rangka mempercepat langkah-langkah pemulihan sosial
dan ekonomi di berbagai bidang kehidupan kami, dan kiranya Engkau selalu limpahkan kekuatan kepada kami untuk mampu bangkit lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa yang akan datang. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah kejernihan dan kebeningan hati agar kami mampu merumuskan kebijakan yang menjaga stabilitas dan pemulihan perekonomian nasional dengan kebijakan reformasi struktural yang berkelanjutan. Indonesia dapat lebih cepat menuju negara maju. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk menggali potensi-potensi penerimaan negara untuk mendukung pembiayaan program pembangunan nasional yang lebih berkualitas. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengemban amanah seluruh rakyat Indonesia dalam menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat dalam mengantisipasi dinamika dan tantangan global. Semoga upaya yang dilakukan ini dapat membawa Indonesia segera mencapai tujuan bernegara sesuai konstitusi, yaitu kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, ya Hadi, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kami kekuatan dan ketegaran, terutama kepada Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan para pemimpin dan penentu kebijakan bangsa kami untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan berhasil. Ya mujibas sa'ilin, wahai zat yang maha mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah selesainya pidato Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, pimpinan lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh hadirin dan undangan yang telah memberikan perhatian dan dukungan sehingga acara ini berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan pertama DPR RI tahun sidang 2022-2023 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 16 Agustus 2022 sampai dengan Selasa 4 Oktober 2022. Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja
menjalankan fungsi kedaulatan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR RI meninggalkan ruang rapat paripurna.
tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.